O little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep, the silent star. Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam channel Renungan Rohani Insani hari ini, Minggu 27 Desember 2020, pada perayaan Pesta Keluarga Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memilih Bunda Maria, Santo Yosef, dan Yesus Putramu untuk membangun keluarga yang kudus, yang boleh menjadi teladan keluarga-keluarga Kristiani. Semoga kami senantiasa terinspirasi oleh cara hidup dan semangat keluarga kudus ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, renungan kita kali ini didasarkan pada bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Namun karena bacaan ini cukup panjang, maka saya berharap kita semuanya boleh membacanya sendiri atau sudah membacanya, mempersiapkan diri. Saudara-saudari, mungkin kita bertanya atau kita penasaran, mengapa keluarga Yosef dan istrinya Maria serta anak mereka Yesus disebut keluarga kudus? Apakah mereka ini tidak pernah menghadapi kesulitan? Apakah mereka ini tidak punya masalah? Tentu sebagai satu keluarga, mereka juga sering kali menghadapi kesulitan, bahkan ada masalah yang serius dalam kehidupan mereka. Sejak awal saat Yesus akan dikandung oleh bundanya Maria, sudah ada problem. Karena Bunda Maria saat itu mengandung putranya Yesus di luar perkawinan. Sehingga Maria menjadi bingung saat diberitahu warta gembira ini oleh malaikat Gabriel. Ia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab aku ini belum bersuami. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, ketika Bapak Yosef atau Bapak Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya ini sudah hamil di luar pernikahan, maka dikatakan Bapak Yusuf yang seorang tulus hati hendak meninggalkan calon istrinya ini secara diam-diam dan pergi jauh. Itu persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga, saat Yesus akan dilahirkan di Bethlehem, mereka tidak punya tempat, apalagi penginapan yang mau menerima mereka. Semuanya full, tidak ada tempat bagi mereka. Ini persoalan. Tetapi kenapa mereka disebut sebagai keluarga kudus? Tentu ada nilai-nilai yang mereka perjuangkan dalam hidup keluarga mereka. Sekurang-kurangnya ada dua nilai yang mereka perjuangkan. Pertama, mereka percaya atau pasrah sepenuhnya menyerahkan keluarga mereka, hidup mereka kepada Tuhan. Bunda Maria saat mengetahui bahwa ia akan mengandung dan dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Yesus, Bunda putranya, ia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 36. Santo Yosef, Bapak Yosef, ketika mengetahui bahwa Maria tunangannya mengandung di luar pernikahan, dalam mimpi malaikat Tuhan datang kepadanya, jangan takut, Yusuf anak Daud mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya dari Roh Kudus. Dan dikatakan sesudah bangun dari tidur, Yusuf pun mengambil Maria sebagai istrinya. Matius 1:20. Demikian juga Yesus saat dia mengalami persoalan disalib, dia mengalami ketakutan, kecemasan yang luar biasa, sehingga ia mengatakan dalam doanya, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Itulah kepasrahan keluarga kudus.
Mereka mengandalkan Tuhan, mereka mau hidup seturut kehendak Tuhan. Yang kedua, mereka taat satu sama lain, mereka setia satu sama lain. Bunda Maria setia mendampingi Yesus sejak kecil dan juga mendampingi suaminya Bapak Yosef. Demikian juga sebaliknya, Bapak Yosef setia mendampingi dan mendidik, membimbing putranya Yesus serta mendampingi Bunda Maria dalam kasih. Bahkan Yesus juga taat pada orang tua. Itulah ketaatan mereka. Sehingga ini yang membuat mereka disebut sebagai keluarga kudus. Nah, saudara-saudari, sebagai keluarga, sebagai umat beriman, apa kita juga pasrah kepada Tuhan? Terlebih lagi dalam masa-masa sulit seperti ini, apa kita percaya betul dan mengandalkan Tuhan bahwa semuanya akan bisa kita hadapi kalau Tuhan kita jadikan sebagai kekuatan, pertolongan dan perlindungan kita. Banyak orang menjadi kehilangan pengharapan, stres, bahkan juga ketakutan dalam hidup, terlebih lagi dalam masa pandemi ini. Bagaimana masa depannya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana orang tuanya yang sudah tua, rentan dengan penyakit atau virus corona ini. Sehingga mereka sungguh ketakutan, cemas, dan lain sebagainya. Banyak anak-anak muda, banyak anak-anak tidak jelas masa depannya karena sekolah belum pasti, walaupun memang ada pelajaran secara online. Tapi bagaimanakah kelak? Apakah situasi pandemi ini akan berlangsung lama atau bagaimana? Ini semua persoalan. Maka saudara-saudari, mari kita serahkan semua hidup kita, masalah-masalah kita, keluarga kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita saling menguatkan di tengah keluarga, saling mengasihi, setia satu sama lain, seperti Bunda Maria, Santo Yosef, dan juga anak mereka Yesus, setia pada orang tua, setia pada keluarga. Dan semoga keluarga kita senantiasa terinspirasi oleh semangat hidup daripada keluarga kudus ini. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena teladan keluarga kudus di dalam kepasrahan, kesetiaan, dan ketaatan. Semoga keluarga kami juga senantiasa mau mencontoh teladan hidup keluarga kudus ini, supaya kami selalu berpasrah, setia, dan taat kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian selalu dijaga, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati Allah dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.